Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman diberkahi dan hari-hari menyenangkan ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman dukungannya. Kita menuju 2000 subscriber ya teman-teman. Karena nanti di 10.000 subscriber kita akan berbagi souvenir gratis ya. Untuk komentar dan viewers aktif selama ini ya, kita akan menyediakan itu semua ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi daripada kunci-kunci ya, atau istilahnya hand tool, kunci tangan atau toolbox, ataupun istilahnya sama saja ya, istilahnya podo bae ataupun sami bae ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, selain mengenal kunci-kunci ya yang sering digunakan, kita juga membuat video penggunaan kunci-kunci ya teman. Karena di dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dengan perbaikan ataupun maintenance ya, ataupun P2H ya, perawatan pemeliharaan harian ya teman-teman, untuk berbagai mesin ya, baik mesin bensin ataupun mesin solar ya teman-teman. Pada video sebelumnya ya, kita sudah membahas mengenai tugas mekanik ya, bisa tonton juga teman-teman. Ini merupakan boxnya ya. Jadi kunci-kunci teman-teman ada di sini semua ya. Teman-teman bisa menyimpannya rapih tatkala sudah menggunakan dan membuka kembali nanti sesudah akan digunakan ya teman-teman. Apa saja? Nah, kita buka ya teman-teman, kunci-kunci apa saja ya. Sebelum teman-teman mengetahui fungsinya, cara penggunaannya, teman-teman harus juga tahu baut apa yang akan dibongkar, segi berapa. Contohnya ini untuk baut segi 6 ya teman-teman ya, untuk baut segi 6 ya teman-teman ini. Nah, bentuknya, ukurannya ya. Nah, itu ya teman-teman, jenis ya penggunaan kunci ya. Di antaranya ini untuk kunci sok yang segi 5 ya, maaf segi 6 ya, ujungnya dia ada 6 ya, itu kan. Nah, berikutnya untuk mata kunci sok yang segi atau berbentuk bintang teman-teman. Nah, ya bentuknya seperti bintang ya teman-teman ya. Hanya ukuran pun ada pengkodean ya teman-teman. Di sini ada pengkodean ya. Contohnya untuk E itu biasanya berbentuk bintang ya, berbentuk bintang ya. Dan tanyanya, nah, cara penggunaannya seperti apa? Kita masukkan ke juga T ya, ini T atau T sambungan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti ini ya, ukuran kecil ini biasanya teman-teman ya. Nah, itu contohnya ya, menggunakan T ya. Ini namanya T, sambungan T ya, karena berbentuknya seperti T ya teman-teman, pahami ya. Berikutnya lagi ini untuk kunci T ya, sambungan. Ini multifungsi ya, bisa digunakan
posisi seperti ini contohnya teman-teman ya, T, ataupun bisa dibuat apa, buat sambungan contohnya. Saya sambungan ya, nyambung ke pada soket. Di sini ini namanya briket ya, briket. Jadi teman-teman bisa putar ya, ini briket namanya ya teman-teman. Fungsi daripada briket itu untuk apa? Contohnya teman-teman akan menggunakan kunci sok bintang, masukkan ke sini ya teman-teman, masukkan ke sini. Tatkala ini di kliknya, putarannya kan berbeda ya. Ya untuk mengencangkan ya, posisinya untuk mengencangkan ya teman-teman. Berikutnya juga teman-teman harus cermat ya menggunakan kunci-kunci. Contohnya kita menggunakan awalnya briket tapi baut itu masih kencang, gunakan T ya teman-teman. Berikutnya ini namanya fleksibel ya. Fleksibel fungsinya untuk apa? Untuk tadi menyambungkan ya, contohnya fleksibel ya, fleksibel. Jadi bisa berbentuk seperti ini ya teman-teman. Itu fungsinya daripada fleksibel ya teman-teman. Jadi bentuknya fleksibel. Berikutnya ini untuk jenis obeng ya teman-teman. Ujungnya ini bisa digunakan ataupun sama dengan obeng semestinya. Berbagai bentuk ukuran contohnya, banyak ukurannya ataupun bentuknya ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini bentuk bintang ya teman-teman, ada yang bentuk ini ya. Seperti apa pemasangannya? Ini contoh disambungkan dengan fleksibel ya teman-teman. Ini bentuknya seperti obeng gitu ya kira-kira teman-teman.
Nah, dan ini bentuknya seperti obeng ya teman-teman. Ini sama ya, untuk sambungan juga ya, untuk menyambung teman-teman. Contohnya ini menyambung juga ya. Jadi posisinya seperti obeng ya. Ini bisa digunakan oleh teman-teman juga ya, untuk membongkar atau mengencangkan ya. Berikutnya teman-teman menggunakan kunci L ya. Kenapa disebut kunci L? Karena bentuknya seperti L ya. Nah, satu set kebetulan ini ya, bisa digunakan untuk jenis baut atau ukuran. Ini ada ya, ada yang ukurannya berapa mili ya. Nah, ini ya, itu ya diantaranya teman-teman menggunakan kunci L ya teman-teman. Kita lihat cara penggunaannya ya. Di masyarakat umum biasa digunakan ya, kunci kombinasi. Sebut kombinasi itu karena ada kunci pas sini dan kunci ring ya teman-teman, sebut dengan kunci kombinasi ya. Kita ambil kunci nepel ya. Nah, ini disebut juga kunci nepel ya, bukan kunci ring. Ini dia bisa seperti berputar ya. Oh ya, bisa menggunakannya seperti ini ya. Oh, bisa kalau dibalikan putarannya berbeda ya teman-teman, sama berputar ini biasanya ya. Oh, kunci nepel kalau kita disebutnya ya, ini teman-teman diantaranya. Teman, kita akan menggunakan kunci nepel ya teman-teman. Jadi bisa berputar dia nepel itu ya teman-teman, posisinya ya. Oh. Nah, kita akan membongkar menggunakan kunci nepel ya. Nah, kalau ke kanan dia mengencangkan, kalau ke kiri dia ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Ya, ini bisa memutarkan dia ya, posisinya teman-teman. Pas ya teman-teman, ini biasa digunakan ya, karena ujung dan ujung itu pas semuanya ya, sama, bukan kombinasi ya teman-teman. Pahami juga ini ya. Dan ini juga sama ya, kunci sok ya teman-teman, cuma bentuknya saja. Kalau ini bentuknya lebih panjangnya ya, posisi sama, dia segi 6 juga ya teman-teman, sama dengan posisi yang ini juga sebetulnya. Karena kalau dia pendek, kalau ini lebih panjang ya posisinya teman-teman. Itu saja, tinggal mempraktekannya teman-teman, menguasainya dan mempelajarinya ya teman-teman. Selain teman-teman tahu bentuk ukuran, cara penggunaan, teman-teman juga harus tahu ukuran ya, ukuran berapa mili. Ini untuk sok yang paling terkecil, contohnya ini untuk ukuran yang ada 4 mm ya, ini paling kecil ya teman-teman. Dan ukuran yang terbesar bisa membuka posisi baut untuk ukuran 32. Ini posisinya 32 ya teman-teman, 32
milimeter ya, ini paling gede ya teman-teman. Itu diantaranya ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat edukasi ini, bisa menggunakannya, bisa memahaminya ya teman-teman. Selamat beraktivitas, semoga hari-harinya menyenangkan ya. Ya, ketemu lagi video berikutnya ya teman-teman.